Namaku Maya Adriani. Usiaku 32 tahun. Aku bekerja sebagai marketing manager di sebuah perusahaan kosmetik yang cukup ternama. Bagi sebagian orang, hidupku adalah contoh hidup yang sempurna. Betapa tidak, karirku cemerlang. Tinggal di apartemen mewah di tengah kota, dan hidup dengan kebebasan yang kuimpikan. Sayangnya, kehidupan sempurnaku semuanya terasa hampa setelah kejadian malam itu. Dinda, ya, itulah nama sahabatku sejak SMA. Dia adalah gadis ceria dengan senyumnya yang menular. Dia selalu ada di saat suka maupun duka. Teman-teman bahkan bilang kami seperti saudara kembar. Tidak ada lagi rahasia di antara kami. Kami berbagi rahasia, mimpi, bahkan pakaian. Dinda menikah dengan Arya 7 tahun yang lalu. Saat itu, akulah yang menjadi bridesmaids-nya. Suaminya bernama Arya Prasetyo. Dia berumur 35 tahun. Seorang lelaki yang berprofesi sebagai pengacara sukses, dengan ketampanan yang pastinya membuat banyak wanita menoleh. Bayangkan saja, lelaki ini memiliki rahang yang tegas, mata berwarna coklat gelap yang tajam, serta tubuh yang atletis karena rutin bermain tenis. Tapi bagiku, dia hanya suami sahabatku. Hanya itu saja, atau setidaknya begitulah yang kukira. Kamis malam, tepatnya 3 bulan yang lalu, hujan begitu deras mengguyur Jakarta sejak sore hari. Kala itu, Dinda sedang dalam perjalanan dinas ke Surabaya untuk melakukan presentasi bersama klien besarnya. Sementara aku baru saja pulang dari kantor. Aku bahkan masih mengenakan blazer hitam dan rok span yang basah karena terkena cipratan air hujan. Tiba-tiba ponselku bergetar saat kulihat ada WhatsApp dari Arya. "Maya, sorry ganggu. Bor listrikku rusak. Bisa pinjam punyamu? Ada rak yang harus kupasang malam ini. Dinda pasti akan cerewet kalau belum selesai pas dia pulang besok." Aku hanya tersenyum membaca pesannya. Dinda banget batinku. Dia sangat perfeksionis dalam urusan rumah. Kubalas WhatsApp Arya dengan pesan singkat, "Sure, datang aja. Aku baru sampai rumah." 15 menit kemudian bel apartemenku berbunyi. Saat kulihat dari intercom, Arya berdiri di sana dengan kemeja putihnya yang basah kuyup, serta rambut hitamnya yang biasanya tertata rapi kini berantakan karena hujan. Sial, kenapa tiba-tiba ada sesuatu yang kurasa berbeda dari penampilannya malam itu? Masuk Arya, kamu basah banget," kataku sambil membukakan pintu. Saat dia masuk, aroma parfumnya yang campuran woody dan citrus membuatku tergoda saat dia melewatiku. "Maaf Maya, hujannya tiba-tiba deras banget. Mobilku parkir jauh juga."
Entah mengapa saat melihat dia yang basah kuyup seperti itu, justru membuatku gugup. Ada perkelahian tersendiri dalam otakku. Ini tidak masuk akal. Ini Arya, suami Dinda, sahabatku. Kutukku pada diriku sendiri. Tunggu sebentar ya Arya, aku ambilkan handuk. Saat aku hendak berbalik untuk mengambilkan handuk, tiba-tiba tangannya menahan lenganku. Maya, thanks ya, selalu aja repotin kamu. Gak apa-apa, biasa aja. Kita kan keluarga. Aku mencoba terlihat santai, melepaskan lenganku perlahan. Tapi kenyataannya, aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Sentuhannya saat tangannya menatap lenganku seperti aliran listrik. Belum lagi jantungku yang berdebar tidak karuan. Kuberikan handuk putih bersih padanya. Dia melepas kemejanya tanpa ragu, memperlihatkan tubuh yang terlatih, otot yang terlihat sempurna. Sungguh pemandangan yang menggoda. Kesadaranku mengambil alih dan aku buru-buru memalingkan muka. Kopi? Boleh, kopi buatanmu memang juara. Entah ada apa dengan otakku. Bahkan melihat gerakan tangannya yang sedang mengeringkan rambut pun terlihat begitu sensual di hadapanku. Di dapur, tanganku gemetar saat menuang air panas. Ada apa denganku? Ini Arya, suami Dinda. Aku berusaha untuk mengembalikan kesadaranku dan menepis semua pikiran-pikiran aneh yang mulai saja muncul. Tiba-tiba, Arya memanggilku, Maya. Aku yang terkejut membuat cangkirku nyaris jatuh. Astaga, Arya bikin kaget saja. Dia hanya tertawa kecil, lalu berkata, sorry. Butuh bantuan? Jarak kami terlalu dekat, dan itu membuatku bisa merasakan hangat tubuhnya, aroma sabun, dan bahkan parfumnya yang memabukkan. Gak usah, duduk aja. Tapi dia tidak bergerak. Tangannya meraih cangkir dari tanganku. Jari-jari kami bersentuhan. Entah kenapa aku merasa kali ini sentuhannya lebih lama, seolah disengaja. Maya, aku harus jujur. Aku selalu memperhatikanmu. Arya, apa maksudmu? Cara kamu tertawa, memiringkan kepala saat berpikir, menggigit bibir bawah saat gugup. Ya, seperti yang kau lakukan sekarang. Aku berbalik menghadapnya. Sedetik kemudian, aku merasa bahwa itu adalah kesalahan yang terbesar. Betapa tidak. Begitu aku berbalik menghadapnya, aku bisa melihat mata coklat gelapnya sedang menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia menatapku dengan intensitas yang belum pernah kurasakan. Seolah aku bisa menemukan gairah, kerinduan, dan sesuatu yang lebih berbahaya di sana. Arya, kita tidak bisa. Kenapa tidak? Aku tahu kamu juga merasakannya, Maya. Chemistry ini kurasakan sudah ada sejak lama.
Kamu suami sahabatku. Aku membentaknya. Aku mencoba menyadarkan Arya dan mungkin sekaligus menyadarkan diriku sendiri. Iya, dan aku mencintai Dinda. Tapi perasaan ini padamu itu berbeda, Maya. Lebih dalam, Stop. Jangan lanjutkan. Kumohon Arya, stop. Arya mundur sambil mengusap wajahnya dengan penuh frustasi. Maafkan aku. Aku kehilangan kendali. Kami berdua hanya bisa terdiam cukup lama. Saat itu, hanya ada suara hujan yang menemani. Meski begitu, aku masih bisa melihat pergulatan di wajahnya. Pergulatan antara hasrat sekaligus rasa bersalah. Sebaiknya kamu pulang, Arya. Maya, kumohon Arya, demi Dinda, demi kita semua. Arya hanya mengangguk perlahan, mengambil kemejanya yang masih basah. Tapi saat dia sampai di pintu, dia berbalik dan berkata, Maya, aku minta maaf. Tapi aku tidak bisa berbohong. Perasaanku ini nyata, Maya. Dan aku tahu, jauh di dalam hatimu kamu juga merasakan hal yang sama. Setelah aku menutup pintu pasca kepergian Arya, tubuhku merosot ke lantai. Air mataku mengalir begitu deras. Aku tak mengerti apa yang terjadi pada diriku. Aku hanya bisa bertanya-tanya, apa yang baru saja terjadi? 6 bulan sudah berlalu sejak malam itu. Arya mengirim pesan keesokan harinya. Dia meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya. Tapi aku merasa semacam ada sebuah kotak Pandora yang telah terbuka. Sebagian dari diriku merasa bahwa yes, the damage has been done. Setiap kali kami berkumpul, entah itu makan malam keluarga, arisan, ulang tahun, aku dan Arya selalu saja mencuri-curi pandang. Ada percikan yang tidak bisa kami pungkiri. Meskipun kami berdua tetap membangun sebuah tembok agar kami tidak melewati batas. Sedangkan Dinda, sahabatku yang polos, tidak menyadari apapun. Dia masih saja bercerita tentang Arya dengan matanya yang penuh binar, merencanakan liburan kedua untuk bulan madu mereka, bahkan memulai program hamil. Setiap senyuman Dinda laksana pisau yang menusuk hatiku. Setiap pelukan persahabatannya adalah pengingat akan pengkhianatanku. Meski itu hanya berada dalam pikiranku, meski itu hanya bermain-main dalam imajinasiku. Aku mulai menghindari pertemuan. Berbagai macam alasan kugunakan, mulai dari pekerjaan, kesibukan, apapun alasan yang kutemukan agar aku tidak harus melihat mereka berdua. Tapi Dinda terus mengejarku. Dia khawatir ada yang salah denganku. Maya, kamu kenapa sih? Kok jadi jarang ketemu? Aku kangen bestiku.
pikiranku kalut. Bagaimana harus kujelaskan bahwa aku menjauh untuk melindunginya? Bahwa setiap kali melihat suaminya, hatiku berperang antara hasrat terlarang dan loyalitas persahabatan. Mungkin ini adalah hukumanku. Aku harus hidup dengan rahasia yang perlahan menggerogoti jiwaku. Mencintai dalam diam pria yang tidak akan pernah bisa kumiliki. Dan kehilangan sahabat terbaik karena tidak mampu menghadapi kenyataan ini. Arya, nama itu akan selamanya menjadi luka yang tidak akan pernah sembuh. Dan untuk Dinda sahabatku, maafkan aku. Sungguh, maafkan aku.